Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum biokimia kali ini akan membahas uji vitamin C dengan reagen Benedict. Nama saya Anistiana, NIM 2208086112, dari program studi pendidikan biologi yang diampu oleh Bu Erna Wijayanti MPD. Selanjutnya yaitu ada Tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi kandungan vitamin C secara kualitatif dengan reagen Benedict. Sebelum kita mulai praktikum kali ini, kita akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, alat-alat pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada tabung reaksi, tabung gelas, tabung Erlenmeyer, Bunsen, pisau buah, pipet tetes, dan selanjutnya setelah kita menyiapkan alat-alatnya, selanjutnya kita akan menyiapkan bahan-bahan praktikum yang selanjutnya. Nah, bahan-bahan praktikum kali ini hanya ada 3, yaitu buah jeruk, vitamin C, dan reagen Benedict. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, kita akan melakukan cara kerja ini. Nah, cara kerja yang pertama yaitu masukkan masing-masing 5 ml larutan yang akan diuji dalam tabung reaksi 1 yang berisi sari buah jeruk, dan yang kedua yaitu larutan yang kedua yaitu ada tabung kedua itu berisi larutan tabel vitamin C. Nah, setelah itu tambahkan 15 tetes reagen Benedict pada tabung 1. Selanjutnya panaskan dengan Bunsen selama kurang lebih 2 menit dan amati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu panaskan larutan uji pada tabung 2 yang tadi berisi larutan tabel vitamin C. Nah, selanjutnya panaskan dengan Bunsen dan selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya diberi reagen Benedict lagi, selanjutnya diulangi lagi, dipanasi lagi, dan selanjutnya amati perubahannya. Setelah kita melakukan cara kerja ini, adapun hasil yang telah kami amati yaitu dari gambar yang disajikan terlihat sebuah tabel dengan 4 kolom, yaitu bahan, sebelum, sesudah, dan gambar. Nah, pada kolom bahan terdapat keterangan air jeruk 5 ml yang merupakan bahan yang akan digunakan. Nah, kolom sebelum menunjukkan bahwa warna awal sebelum perlakuan adalah warna oranye. Nah, kelompok sesudah itu menjelaskan proses atau hasil akhir dengan 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan paling atas yang berwarna kuning, yang kedua yaitu lapisan tengah yang berwarna coklat-kecoklatan, yang ketiga yaitu lapisan paling bawah yang berwarna oranye. Nah, pada kolom gambar ini memperlihatkan visualisasi hasil akhir dengan 3 lapisan warna yang berbeda seperti yang dijelaskan pada kolom sesudah. Nah, pada tabel yang kedua ini yaitu dari gambar, tabel, dan foto yang disajikan itu terlihat sebuah percobaan atau demonstrasi yang menggunakan vitamin C sebagai bahan utama. Nah, pada kolom bahan disebutkan bahwa bahan yang digunakan adalah vitamin C sebanyak 5 ml. Nah, kolom sebelum menunjukkan bahwa sebelum perlakuan larutan atau bahan tersebut berwarna oranye pekat.
Nah, pada pada kolom sesudah itu menjelaskan beberapa tahapan yang hasilnya diperoleh itu. Yang pertama yaitu yang setelah dipanaskan warna berubah menjadi oranye keruh atau lebih gelap. Yang kedua yaitu setelah dipanaskan dan ditambah dengan reagen benedik, warna berubah menjadi kuning kekuningan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling bawah itu menunjukkan setelah dipanaskan lagi dan ditambah reagen benedik lagi, itu berwarna menjadi kuning kekuningan yang lebih pekat atau kuat. Nah, kolom gambar ini memperlihatkan visualisasi dari proses tersebut dalam 3 foto yang menunjukkan perubahan warna larutan setelah perlakuan pemanasan dan penambahan reagen benedik. Nah, selanjutnya yaitu pada pembahasannya kali ini. Nah, dari data yang disajikan bahwa ini merupakan percobaan atau pemaparan terkait reaksi kimia atau perubahan warna yang terjadi ketika penambahan air jeruk dalam suatu lingkungan atau bahan. Nah, hasilnya menunjukkan terbentuknya 3 lapisan dengan warna yang berbeda setelah penambahan air jeruk pada tabel 1. Nah, dari data tabel kedua ini bahwa percobaan ini terkait dengan reaksi kimia atau uji kualitatif untuk mendeteksi keberadaan vitamin C dalam suatu lingkungan atau bahan. Nah, perubahan warna yang terjadi setelah pemanasan dan penambahan reagen benedik itu mengidentifikasi adanya vitamin C dan konsentrasinya dalam lingkungan tersebut. Nah, semakin pekat warna kuning yang terbentuk menunjukkan konsentrasi vitamin C yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu yang terjadi pada larutan vitamin C pada tabung 1 dan tabung 2 ini berdasarkan tabel yang terbit dan gambar, kita dapat mengamati perubahan warna pada larutan vitamin C setelah ditambahkan reagen benedik itu. Nah, pada tabung 1 ini larutan vitamin C berwarna oranye keruh setelah dipanaskan. Ini kemungkinan disebabkan oleh reaksi oksidasi vitamin C ketika dipanaskan. Nah, pada tabung 2 setelah ditambahkan reagen benedik, larutan berubah menjadi keruh kecoklatan. Perubahan warna ini mengidentifikasi adanya gula produksi dalam larutan vitamin C yang bereaksi dengan reagen benedik. Nah, reagen benedik ini digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gula produksi dengan perubahan warna dari biru menjadi warna lain tergantung konsentrasi gulanya. Nah, jadi pemanasan pada tabung 1 ini menyebabkan perubahan warna akibat oksidasi vitamin C. Nah, sementara pada tabung 2 itu penambahan reagen benedik mengidentifikasi adanya gula produksi dalam larutan vitamin C yang diinginkan oleh perubahan warna yang menjadi kuning kecoklatan. Yang kedua yaitu ada pertanyaan, apakah hasil dari percobaan vitamin C dengan reagen benedik ini menunjukkan hasil yang sama dengan uji benedik pada gula? Nah, itu tidak ya, beda. Jadi, hasil percobaan vitamin C dengan reagen pada tabel di atas ini tidak menunjukkan hasil yang sama dengan uji benedik pada gula. Nah, pada uji benedik untuk gula itu, jika terdapat gula produksi seperti glukosa, fruktosa, maltosa, itu maka
akan terbentuk endapan merah bata setelah dipanaskan dengan reagen genetik. Nah, semakin banyak gula yang terdapat dalam larutan, maka warna endapan akan semakin pekat. Namun, pada percobaan tabel ini, setelah penambahan vitamin C dan reagen genetik serta pemanasan, tidak terbentuk endapan merah bata, melainkan larutan berubah menjadi warna kuning kekuningan yang semakin pekat. Nah, perubahan warna ini menjadi kuning kekuningan ini disebabkan oleh reaksi vitamin C, asam askorbat dengan reagen genetik yang mengandung ion lembaga 2. Vitamin C mereduksi ion tembaga 2 ini menjadi ion tembaga 1 yang berwarna kuning kekuningan. Nah, semakin tinggi konsentrasi vitamin C, maka warna akan semakin pekat. Nah, jadi warna kuning kekuningan yang berbentuk itu merupakan indikasi adanya vitamin C dengan konsentrasinya dalam larutan. Nah, bukan menunjukkan adanya gula produksi seperti pada uji genetik untuk gula yang menghasilkan endapan merah bata. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya, yaitu pada percobaan 1 dari bahan air jeruk, penambahan air jeruk 5 ml ke dalam larutan oranye ini menghasilkan terbentuknya 3 lapisan warna yang berbeda, yaitu kuning di lapisan atas, coklat di lapisan tengah, dan oranye di lapisan bawah. Ini menunjukkan terjadinya reaksi kimia atau perubahan warna akibat penambahan air jeruk. Nah, percobaan kedua ini yaitu dengan bahan vitamin C. Nah, penambahan vitamin C 5 ml yang semula berwarna oranye pekat setelah dipanaskan berubah menjadi oranye keruh. Kemudian setelah ditambah reagen genetik, warna berubah menjadi kuning. Nah, warna kuning ini semakin pekat setelah pemanasan dan penambahan reagen genetik lagi. Nah, ini menunjukkan vitamin C mereduksi ion tembaga dalam reagen genetik yang membentuk warna kuning, dan semakin pekat warna tersebut mengidentifikasi konsentrasi vitamin C yang lebih tinggi. Jadi percobaan kedua ini mendemonstrasikan reaksi kimia yang berbeda akibat penambahan senyawa atau bahan yang berbeda, dan menghasilkan perubahan yang khas dan dapat digunakan sebagai indikator kualitatif. Terima kasih.